Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yans Farel. Hari ini saya akan menunjukkan perakitan PC secara virtual menggunakan Cisco IT Essential Virtual Desktop. Oke, pertama-tama kita akan menyusun power supply-nya terlebih dahulu. Untuk menyusun power supply-nya, kita klik power supply-nya, lalu letakkan di tempat power supply. Lalu kita putar sehingga stop kontak pada power supply tersebut berada pada di bagian bawah kiri ya. Lalu masukkan. Berikutnya baut power supply tersebut. Setelah dibaut, langkah berikutnya adalah merakit motherboardnya. Hal pertama yang saya lakukan biasanya untuk merakit motherboard adalah memasang CPU terlebih dahulu. Untuk CPU, pastikan lubang yang rongga yang kecil ini berada di bagian depan dan rongga kecil ini berada di bagian belakang. Lalu masukkan. Oke, berikutnya tutup soketnya, lalu kunci. Oke, selanjutnya adalah memasang RAM. Kita pasang RAM pertama. Oke, untuk RAM perhatikan garis ini, pastikan garisnya itu pas dengan slot RAM-nya tersebut. Bisa dilihat di sini slot untuk garisnya. Lalu jika sudah pas, masukkan. Setelah dimasukkan, kunci RAM-nya. Oke, berikutnya adalah RAM yang kedua. Sama seperti RAM yang pertama, pastikan slotnya. Jika sudah pas, masukkan, lalu kunci slot RAM tersebut. Berikutnya adalah memasang thermal compound untuk CPU-nya. Thermal compound sudah dipasang, barulah pasang heatsink. Terus kencangkan bautnya di setiap sisi dan pasang kabelnya. Untuk memasang kabelnya, perhatikan bagian ini, bagian rongga ini dihadapkan ke belakang, sesuaikan dengan slot kabel ini. Jika sudah, masukkan. Oke, lalu berikutnya adalah install motherboard ke casing PC. Pastikan back panelnya tersebut menghadap ke sini. Jika sudah, masukkan, lalu baut motherboard tersebut. Oke, jika sudah dibaut, berikutnya adalah memasang adapter card untuk PC tersebut. Ya, setelah loading selesai, selanjutnya kita akan memasang adapter card untuk motherboard. Adapter pertama yang akan saya pasang adalah adapter NIC. Masukkan ke slotnya. Setelah adapter sudah dimasukin ke slotnya, lalu dibaut. Oke, adapter berikutnya adalah wireless adapter. Setelah adapter sudah dimasukkan, lalu pasang bautnya. Oke, berikutnya adalah video adapter atau VGA. Oke, setelah dimasukkan ke slotnya, dibaut. Oke, untuk pemasangan adapter cukup simple, hanya perlu memasukkannya ke slotnya lalu dibaut. Berikutnya adalah memasang internal drive. Setelah data selesai loading, berikutnya adalah memasang internal drive. Yang pertama akan saya pasang adalah hard disk drive. Masukin ke slotnya, sesuaikan posisinya ke posisi yang benar. Ingat, port kabelnya harus berada di bawah. Kita masukkan, lalu baut hard disk tersebut. Oke, berikutnya adalah memasang drive pada external B. Oke, berikutnya kita akan memasang drive pada external B. Pertama, kita akan memasang optical drive terlebih dahulu. Pastikan posisinya berada di posisi yang benar. Logo DVD-nya
pastikan benar ya, jangan terbalik. Oke, berikutnya kita baut optical drive tersebut pada kedua sisinya. Selanjutnya adalah floppy disk. Untuk komputer modern sekarang sudah jarang yang memakai floppy disk, bahkan sekarang sudah jarang juga sih yang menggunakan DVD drive. Kebanyakan sekarang menggunakan DVD eksternal yang menggunakan USB dan sebagainya macamnya. Oke, untuk memasang floppy drive, pastikan rongga yang terbuka besar ini berada di bawah. Masukkan, lalu pasang dengan baut di kedua sisi floppy drive tersebut. Oke, untuk drive di external bay sudah selesai. Berikutnya adalah memasang kabel. Oke, setelah data selesai loading, berikutnya kita akan memasang kabel-kabel internal pada desktop. Kabel pertama yang akan saya pasang adalah kabel PATA. Masukkan ke portnya, samakan port ini, sesuaikan dengan pinnya ya. Jika sudah, masukkan, lalu berikutnya dihubungkan ke disk drive. Oke, selanjutnya adalah floppy disk, floppy kabel floppy. Oke, sama seperti PATA, disesuaikan portnya, lalu dimasukkan, ujungnya dimasukkan ke dalam floppy disk. Lihat pinnya, samakan dengan pin yang ada di floppy disknya, jangan sampai salah ya. Lalu masukkan. Berikutnya adalah kabel satu untuk hard disk. Samakan portnya. Lihat. Oke, lalu masukkan. Lalu ujung berikutnya colokkan ke hard disk. Ya, perhatikan portnya ini. L ke bawah. Lalu ini. L ya. Oke. Berikutnya kita tutup panel case-nya. Oh, sebelum maaf tadi kepencet ini. Tadi ada yang belum nih, seharusnya pasang ini terlebih dahulu ya sebelum pasang kabel PATA tadi, power supply-nya. Oke, disamakan. Oke, berikutnya masukkan ke DVD drive, lalu soket ini masukkan ke motherboard. Oke, samakan terlebih dahulu soketnya. Lalu masukkan kabel ini, berikutnya masukkan ke hard disk. Kabel power berikutnya masukkan ke power floppy disk. Samakan portnya, lalu masukkan. Berikutnya fan-nya dicolokkan ke motherboard. Samakan portnya, colokkan. Ini tadi lepas, pasang lagi patanya. Selesai. Semuanya selesai dipasang. Berikutnya adalah external cables.
Setelah loading selesai, berikutnya kita akan memasang external cable. Hal pertama yang dilakukan adalah menutup casingnya dengan panel. Oke, setelah casingnya setelah panel sudah ditutup, setelah casing maksud saya setelah casing sudah tertutup panel, kita baut panelnya. Oke, berikutnya kita akan memasang kabel-kabel kabel pertama adalah kabel monitor. Pastikan portnya terpasang dengan benar. Lihat ada yang garis ini, lalu kita pasang, dikencangkan. Kabel berikutnya adalah kabel keyboard. Oke, pastikan yang hitam ini sesuai dengan portnya. Ini. Oke, pasang. Berikutnya adalah mouse, sama seperti keyboard. Pastikan yang hitamnya, bagian hitamnya itu terpasang dengan benar. Oke, berikutnya adalah USB. Sejajarkan, lalu colok. Kalau berikutnya adalah kabel Ethernet. Oke, pastikan bagian ini di atas ya, colok. Berikutnya adalah antena wireless. Oke, lalu power cord. Disejajarkan dan colok. Oke, sudah selesai untuk build PC virtualnya ya. Mungkin itu saja ya video perakitan PC secara virtual menggunakan IT Essential Virtual Desktop. Mohon maaf jika di dalam video ini terlalu banyak jump cutnya, karena setiap saya ganti layar dari entah itu ke layar motherboard, adaptor atau internal drivernya ini, untuk loading datanya itu terlalu lama, jadi saya skip untuk agar tidak memakan waktu yang cukup lama ya. Dan mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.